Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma dengan NIM 18120764. Di sini saya membuat sistem informasi rental mobil, yang mana sistem informasi rental mobil ini dapat digunakan untuk customer atau user dalam melakukan proses booking atau rental mobil secara online melalui websitenya. Dan di sistem ini juga bisa menyimpan data customer atau penyewa serta data mobil sehingga memungkinkan untuk customer dapat melakukan pencarian mobil yang diinginkan untuk di-booking. Dan admin juga bisa selalu melakukan proses update data mobil yang sedia untuk dirental. Artinya ketika mobil itu tidak tersedia di lokasi, maka admin bisa merubah statusnya menjadi tidak tersedia. Dan sebaliknya. Untuk fungsional admin, di sini admin bisa melakukan olah data mobil, tipe mobil, dan data customer. Kemudian yang kedua, admin juga bisa melakukan perubahan status kendaraan pada sistem. Yang ketiga, admin juga dapat melakukan pengolahan dari segi biaya sewa. Yang keempat, admin dapat melakukan pengolahan data dendanya. Dan yang kelima, admin juga bisa melakukan pengolahan data transaksi. Kemudian yang terakhir, admin juga dapat melakukan pencetakan laporan berdasarkan waktu yang diinginkan. Jadi berdasarkan tanggal yang diinginkan. Kemudian untuk fungsional usernya, di sini user atau customer itu dapat melakukan booking mobil. Dan yang kedua, user dapat melakukan pencetakan invoice. Nah, di sini invoice pembayaran. Yang ketiga, itu user dapat melakukan check out mobil yang ingin dirental. Kemudian yang keempat, user juga dapat melakukan pembatalan mobil yang dirental. Artinya ketika user itu booking, tapi untuk proses bookingnya itu belum selesai, itu masih bisa dibatalkan. Tapi kalau sudah selesai, itu tidak bisa. Dan yang kelima, user juga dapat melakukan upload bukti pembayaran ketika user itu sudah melakukan transfer pembayarannya. Kemudian yang terakhir, user juga dapat melihat ketersediaan mobil yang bisa dirental. Nah, ini untuk relasi tabelnya. Di sini untuk tabel customer itu berelasi dengan tabel rental. Kenapa? Karena di tabel rental itu membutuhkan data customer yang mana diambil berdasarkan ID dari customer-nya. Lalu untuk tabel rental juga ini berelasi dengan tabel transaksi. Karena untuk laporan transaksi ini juga membutuhkan data dari tabel rental yang mana kita ambil dari ID rentalnya. Lalu untuk tabel mobil itu juga berelasi dengan tabel transaksi karena ketika di data transaksi ini juga membutuhkan data mobilnya yang kita ambil berdasarkan ID mobil. Lalu yang terakhir untuk tabel mobil ini berelasi dengan tabel tipe. Nah, karena untuk data dari tipe mobil, data dari mobil ini juga membutuhkan tipe mobilnya itu sendiri yang mana diambil dari kode tipenya. Nah, sekarang saya akan langsung mendemokan untuk sistemnya atau websitenya. Nah, jadi di sini saya akan tunjukkan dari sisi admin. Ini tampilan dari sisi admin. Yang mana untuk sisi admin ini ada data mobil, kemudian ada data tipe mobil, lalu ada data customer, ada data transaksi, kemudian ada laporan. Nah, ini untuk pencetakan laporan. Dan untuk mobil, ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ditampilkan untuk mobilnya, kemudian ini ada statusnya nih. Rental, terus ini tidak tersedia. Yang pasti untuk rental ini bisa dirental ya, dan kalau yang tidak tersedia ini artinya ini lagi di booking. Lagi di booking. Kemudian di sini untuk tampilan checkout-nya atau transaksinya ini masih kosong, nanti akan saya contohkan. Login menggunakan salah satu user. Ya, saya akan coba login dulu.
menggunakan salah satu user. Kita langsung ke tampilan mobilnya aja. Di sini untuk user dari Rizka belum pernah melakukan transaksi ya. Jadi di sini masih kosong. Nah, sebelumnya ini ya untuk tampilan dari data mobilnya. Nah, saya coba untuk menambahkan satu data mobil terlebih dahulu. Ini asal aja ya, untuk contoh aja. Kemudian warnanya kuning. Nah, di sini ada AC, supir, dan musik ini ya. Ini merupakan fasilitas dari mobil. Gitu. Jadi ketika kita menginginkan untuk semisal supirnya ini tidak ada, maka kita bisa bikin tidak tersedia. Gitu. Dan sebaliknya. Sini saya coba buat tersedia semua dulu aja ya. Nah, ini harga sewanya bisa kita inputkan di sini. Semisal 700.000. Oke, dendanya 100.000 aja. Nah, di sini untuk statusnya tersedia dan tidak tersedia. Kita pilih tersedia dulu aja. Untuk gambarnya, nah mungkin untuk gambarnya ini aja, kemudian disimpan. Nah, ketika data mobil berhasil ditambahkan atau sudah berhasil disimpan di sini, kita bisa cek di bagian halaman customer atau di dashboard customer-nya, ini seharusnya sudah tambah. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, jadi untuk data mobilnya sudah berhasil ya tampil di data customer. Lalu, nah ini kenapa tidak tersedia? Karena di sini saya sudah menginputkan satu user, saya punya satu user yang mana dia sudah booking ini, booking mobil ini. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita menginputkan data mobil, nanti yang akan tampil di halaman customer itu yang pertama nama dari mobilnya, kemudian harga, lalu ini fasilitasnya ini. Nah, jadi fasilitasnya ini bisa kita edit. Contohnya, di sini ada ini ya, ada AC dan supir, ini merah. Kenapa? Karena ini artinya tidak tersedia, sedangkan ini checklist hijau artinya ini tersedia. Mungkin kita akan merubah ini ya, akan merubah, misal AC ini tersedia, supir juga tersedia. Ini ada di Toyota Camry. Oke, nah ini ya untuk update ininya, update datanya. Nah, jadi tadi AC ya, AC-nya ini tadi tidak tersedia, supir juga tidak tersedia. Sekarang kita coba buat untuk AC-nya ini tersedia. AC-nya tersedia semua. Kemudian kita simpan, seharusnya sudah berubah ya. Data berhasil diupdate, kemudian di refresh. Nah, ini ya, sudah tampil. Dan sekarang saya akan coba dengan user Rizka ini coba untuk rental salah satu mobil. Ini ya, misal di rental. Nah, ketika kita menekan button rental itu yang muncul ini ya. Pertama harga sewa, kemudian dendanya udah muncul di sini. Kemudian user juga diminta untuk menginputkan tanggal rentalnya ini dari tanggal berapa, terus tanggal kembalinya ini dari tanggal berapa. Nah, ini coba kita isi ya. Ini harga sewanya 300.000, dendanya 100.000. Misal dari tanggal 5 sampai tanggal 6.
Nah, ketika si customer itu menekan tombol rental, seharusnya untuk mobil ini itu sudah tidak tersedia statusnya. Oke, sekarang kita coba. Transaksi berhasil, silakan check out. Nah, tadi untuk status di mobil Toyota Camry ini rental ya. Sekarang ketika kita merental itu statusnya berubah menjadi tidak tersedia. Artinya ini sedang maksudnya sudah di booking gitu. Ada yang sudah booking. Kemudian silahkan check out. Nah, check out ini kita bisa cek di bagian sini ya, di bagian transaksi. Nah, ini sudah masuk. Nah, sekarang kita lihat di bagian adminnya. Seharusnya data transaksinya sudah masuk ya, milik Rizka. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk datanya dari tanggal 5 sampai tanggal 6, 300.000 untuk harganya, untuk dendanya 100.000. Kemudian di sini tidak ada total denda, kenapa? Karena untuk transaksi ini kan belum selesai, jadi dari admin itu belum bisa mengambil kesimpulan bahwa pengembaliannya ini tepat waktu atau terlambat. Karena ini akan muncul ketika proses pengembalian mobilnya itu terlambat. Jadi di sini muncul total denda. Nah, tanggal dikembalikannya juga belum tahu ya. Nah, kemudian di sini untuk simbolnya checklist gini ya, sedangkan di atasnya tanda silang ini merah, sedangkan di sini checklist. Kenapa? Karena di sini untuk yang ini, yang biru ini, itu artinya si customer itu sudah melakukan pembayaran, sedangkan ini user belum melakukan proses pembayaran atau bukti transfernya itu belum diupload ya. Ya, sekarang kita coba, misal si customer Rizka Putri ini mau melakukan upload bukti pembayaran. Kita cek button pembayarannya. Ya, ini muncul ya, lama sewanya 1 hari. Karena tadi kan dari tanggal 5 sampai tanggal 6. Jumlahnya 300.000. Ini untuk invoice-nya juga udah bisa dicetak. Nah, kurang lebihnya kayak gini, tinggal nanti di save aja. Nih, kita coba cancel. Nah, di sini ketika customer itu mau melakukan bukti pembayaran atau dia belum melakukan upload bukti pembayaran, maka akan muncul ini, button upload bukti pembayaran. Sekarang kita upload bukti pembayarannya. Semisal ini customer sudah melakukan ini ya, pembayaran ya. Kemudian mau di-upload untuk bukti pembayarannya. Semisal ini, contoh aja ya. Ini bisa berupa PDF, bisa berupa JPG juga. Ini saya pakai PDF aja. Oke. Kemudian submit. Nah, sekarang kita lihat di bagian admin, ketika customer itu sudah melakukan upload bukti pembayaran, yang terjadi adalah ini, buttonnya ini ya, di cek pembayarannya ini udah berubah jadi tanda checklist ini, artinya user udah melakukan upload bukti pembayaran. Ini bisa diklik. Nah, untuk konfirmasinya, nah sebelumnya ini ya, sebelumnya ini kan belum dikonfirmasi. Kenapa? Karena kan si adminnya tuh belum ngecek ini bukti pembayarannya itu betul apa enggak. Karena si admin akan melakukan konfirmasi pembayaran apabila sudah melakukan cek bukti pembayarannya benar atau salah. Sebelumnya saya akan menunjukkan ini terlebih dahulu. Ini ketika admin belum melakukan pengecekan bukti pembayarannya atau belum mengkonfirmasi. Nah, di sini untuk status dari customer itu menunggu konfirmasi karena ini masih menunggu pengecekan dari admin. Nah, kemudian di sini adminnya itu harus download terlebih dahulu ya buktinya. Nah, ini udah ke-download. Misal ini buktinya udah sesuai atau sudah benar. Nah, ini kita bisa klik aja snippetnya ini, kemudian diklik. Disimpan. Seharusnya ini, button yang ini itu berubah statusnya. Nah, jadi pembayaran selesai. Jadi sudah selesai untuk proses pembayarannya.
Kemudian saya akan mencontohkan untuk ini, untuk statusnya ya. Jadi, semisal si customer itu pengembaliannya itu telat, dari waktu yang dia tentukan. Nah, dari admin itu bisa, melakukan transaksinya di sini. Jadi, ketika mobil itu sudah kembali kan berarti transaksinya selesai. Tapi dari admin harus melakukan ini terlebih dahulu. Nah, jadi admin itu, tadi untuk peminjamannya itu di tanggal 5 ya, di tanggal 5 sampai tanggal 6. Tanggal 5 sampai tanggal 6. Oke, di sini untuk tanggal pengembaliannya semisal di tanggal ini, maksudnya kita bikin apa ya, mundur 1 hari. Kita coba mundur 1 hari untuk pengembaliannya. Misal tadi kan di tanggal 6 ya harusnya dia mengembalikan, tapi ternyata di tanggal 8 dia baru mengembalikan. Nah, kita ganti statusnya ini menjadi kembali, terus untuk statusnya selesai. Kita simpan. Nah, jadi ketika customer itu proses pengembaliannya itu terlambat, maka akan muncul denda, yang mana tadi dendanya itu per hari 100.000. Dan tadi dari customer itu menginputkan tanggal pengembaliannya itu tanggal 8, yang mana untuk tanggal awalnya itu tanggal 6. Jadi di sini kena denda 2 hari ya, dan muncul untuk total dendanya 200.000. Nah, untuk status pengembaliannya sudah selesai, status rentalnya selesai. Kemudian ini untuk dari admin itu bisa melakukan pencetakan laporan ya. Jadi di sini saya akan coba tunjukkan. Di sini ada 2 data ya. Ada 2 data. Kemudian si admin itu bisa melakukan pencetakan laporan berdasarkan yang dia inginkan. Berdasarkan tanggal yang dia inginkan. Baik itu mingguan ataupun bulanan. Nah, contoh di sini saya akan menunjukkan untuk pencetakan setiap bulan. Tapi di sini setiap bulannya hanya ada 1 data aja ya. Jadi ini kan ada 1 customer di bulan Desember ya. Di bulan Desember, kemudian ada 1 customer lagi juga di bulan Januari. Nah, coba di sini saya akan melakukan pencetakan laporan selama bulan Desember. Seharusnya yang muncul hanya ada 1 data ini aja ya. Untuk Rizka tidak muncul karena kan dia di bulan Januari. Oke. Kita pilih dulu untuk tanggalnya, misal tanggal 1 Desember, terus sampai tanggal berapa untuk data yang diinginkan untuk dicetak. 1 Desember sampai tanggal 31 Desember. Harusnya yang muncul hanya ada 1 customer aja ya. Nah, ini. Kayak muncul ya. Kemudian di bulan Januari. 1 Januari. Nah, karena tadi di Januari itu ada customer Rizka yang melakukan rental, seharusnya customer Rizka itu muncul di bulan Januari. Nah, ini ya. Oke. Dan kemudian untuk terakhir ini bisa dicetak. Ini bisa di-save aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Bisa di-save aja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini data yang ditampilkan ketika mencetak. Pertama, yang akan ditampilkan itu dari tanggal berapa dulu. Jadi kan saya inputkan tanggal 1 ya, yang bulan Januari ini, tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Nah, kurang lebihnya ini ya untuk hasil report terakhirnya.
Nah, sekian untuk demo aplikasi rental mobil dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.